pendidikan anti korupsi dan etik. TB 1.1 Menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Apa sih potensi itu? Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya, yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Apa saja sih potensi diri itu? 1. Potensi bakat. Potensi bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Kedua hal ini seringkali dikaitkan dengan faktor kecerdasan dan kesuksesan seseorang. Yang kedua, potensi wawasan. Wawasan kebangsaan mengacu pada pemahaman mendalam tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai negara yang beragam. Yang ketiga, potensi akademik. Tes potensi akademik atau TPA adalah salah satu jenis psikotes yang digunakan untuk mengukur kecerdasan intelektual seseorang. Di Indonesia, TPA banyak dimanfaatkan dalam proses rekrutmen kerja, tes beasiswa, hingga tes masuk keguruan tinggi. Bagaimana mengenali potensi diri? Bidang apa saja yang disenangi? Bertanya kepada orang terdekat, tentukan tujuan hidup, kenali motivasi hidup, hilangkan negatif thinking. Apa sih profesional itu? Profesional adalah seseorang yang mempunyai keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu dalam suatu bidang yang telah diakui oleh masyarakat dan diatur oleh organisasi atau lembaga yang kompeten. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan profesional: terbuka atas pendapat atau masukan dari pihak lain, senantiasa menunjukkan antusiasme dan semangat bekerja yang tinggi, berpikir bertindak positif, serta tulus ikhlas dalam menyelesaikan pekerjaan. TB 1.2 Berpikir positif dalam berkomunikasi. Ada yang tahu berpikir positif dalam berkomunikasi itu apa? Dalam berpikir positif, seseorang fokus pada hal-hal positif dan mencari solusi atau peluang dalam setiap situasi. Sementara itu, berkomunikasi efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat sehingga dapat dipahami oleh penerima pesan. Ada beberapa manfaat bagi tubuh dan pikiran manusia, yaitu 1. Penghilang stres. Individu yang memiliki pola pikir positif tidak akan membiarkan dirinya merasakan frustasi jangka panjang. Tapi jangan salah, bukan berarti mereka dengan pola pikir positif tidak bisa merasakan emosi yang kurang menyenangkan. Tentu saja bisa, tetapi mereka akan dengan sendirinya menerima konsekuensi tersebut. Mereka lebih memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang dapat dikontrol dan bergerak di depan mencari solusi, bukan justru diam di tempat memeluk ketidaknyamanan yang mereka hadapi. Yang kedua, meningkatkan imunitas. Selain makanan sehat, pikiran yang sehat juga merupakan asupan yang penting bagi imunitas tubuh kita. Pikiran memiliki pengaruh yang kuat terhadap tubuh manusia. Individu dengan pola pikir dari penyakit atau virus, sebaiknya individu dengan pola pikir negatif justru menurut tingkat imunitas tubuhnya dan tidak kecil kemungkinan untuk terkena penyakit atau virus. Yang ketiga, meningkatkan well-being. Dengan pola pikir positif, individu dapat mengembangkan pola hidup yang lebih sehat, seperti misalnya dapat mengatasi stres dengan baik dan menghindari perilaku yang tidak sehat. Dengan adanya kebiasaan tersebut, kesejahteraan individu secara keseluruhan pun akan meningkat. Yang keempat, ketangguhan yang lebih baik. Ketangguhan yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah. Dengan pola berpikir positif, individu dapat meningkatkan ketangguhan sehingga ia memiliki kemampuan untuk menghadapi krisis atau trauma dengan baik. Ciri-ciri orang berpikir positif. 1. Percaya diri.
2. Memiliki nilai-nilai positif dalam hidup, fokus pada solusi bukan masalah, hidup dengan cita-cita dan pantang menyerah, mudah bergaul. Tujuan berpikir positif. Berpikir positif akan membawa seseorang untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Orang yang berpikir positif mengetahui dengan tepat apa yang mereka inginkan. Mereka harus meraih dengan kepastian yang terarah dan usaha yang pantang menyerah. Dalam diri mereka ada antusiasme, semangat yang tetap bertahan dalam setiap situasi sulit yang pernah ragu-ragu. TB 1.3 Kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Apa yang dimaksud pemimpin dan staf? Pemimpin, orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan staf dapat diartikan sebagai unsur pembantu pimpinan yang melakukan sebagai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Tips disiplin waktu. Membuat list kegiatan, buat planning atau rencana dengan mode SMART. Membagikan kegiatan menjadi kegiatan-kegiatan kecil dan delegasikan. Dampak tidak disiplin waktu. Ketinggalan pelajaran, penilaian atasan dosen, orang lain, buruk tentang kita. Memberikan stigma negatif terhadap kita, mengurangi pendapatan bagi bekerja, adanya resiko pemberian sanksi. TB 1.4 Kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Pengertian lokal. Lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pengertian pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter bangsa adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa. 1. Pengembangan. Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini dibagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. 2. Perbaikan. Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. 3. Penyaring. Untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter yang bermartabat. Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa yaitu mengembangkan potensi kalbu dan efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius, menanamkan kepemimpinan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.